Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat dalam satu kisah di Alkitab, orang yang hidupnya didedikasikan menjadi berkat bagi sesamanya. Dan ternyata ini orang yang hidupnya saleh, hidupnya benar-benar takut akan Tuhan. Dan ternyata ketika dia berdoa, Tuhan berkenan kepadanya. Kalau hari ini engkau sudah berdoa bertahun-tahun, rasanya belum dijawab Tuhan, belum melihat terobosan, rasanya kok belum terjadi apa-apa. Sudah puasa, sudah berdoa. Bapak Ibu bisa belajar dari kisah ini. Dan saya berdoa, ketika engkau dibukakan kebenaran ini, engkau akan menikmatin kasih setia Tuhan, engkau akan menikmatin terobosan ilahi, dan hidupmu akan mengalami berkat Tuhan secara ajaib. Kita akan lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, mulai ayat yang pertama. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ini ada orang Italia dan punya jabatan tinggi, dan dia seorang perwira. Tapi ini orang takut akan Tuhan. Sekalipun dia bukan orang Yahudi, dia hidupnya takut akan Tuhan. Di ayat yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Perhatikan, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ini orang sudah hidupnya takut akan Tuhan, saleh jadi berkat. Orang melihat benar-benar hidupnya itu loh, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang yang saleh itu orangnya jadi berkat, tidak jadi batu sandungan. Dari ucapannya, tindakannya, sikapnya, perbuatannya yang dilakukan itu jadi berkat bagi banyak orang. Dan dia orang yang rajin sekali menabur. Dia memberi sedekah kepada banyak orang Yahudi. Dan ternyata dia juga orang yang hidupnya benar-benar membangun keintiman dengan Tuhan. Karena dikatakan dia senantiasa berdoa kepada Allah. Dan Bapak Ibu bisa lihat, kita akan lihat apa yang terjadi. Kita akan lompat ketika dia berdoa, dia diliputin kuasa Tuhan, dia melihat penglihatan dan lain sebagainya. Tapi kita akan lihat apa yang terjadi dengan orang ini. Di ayat yang ke-30 jawab Cornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Bapak Ibu, ternyata apa yang kita lakukan, taburan kita, nabur tidak harus ke gereja. Bapak Ibu mesti tanya Tuhan, kemana engkau digerakkan untuk nabur? Mungkin orang miskin yang harus kamu tabur, orang tuamu diurusin dulu dengan baik, orang yang kesusahan, orang yang lemah. Ketika engkau diberkati, ada hal yang harus kita kerjakan. Yaitu apa? Menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang susah dan berkekurangan. Bagian berkat yang Tuhan percayakan sama kita, ada yang harus kita berikan untuk orang-orang yang susah dan kekurangan. Seperti yang Cornelius lakukan, dia rajin memberi sedekah. Dan ternyata pemberiannya itu diingat Tuhan. Di Amsal 19 ayat 17, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ternyata belas kasihan kita kepada orang yang lemah itu menggerakkan hati Tuhan. Dan Tuhan pasti punya hitung-hitungan. Cepat atau lambat Tuhan pasti balas. Kalau hari ini dalam kondisi kesusahan, kondisi kekurangan, engkau selama ini pelit, kikir, medit, meleki, perhitungan sekali, belajar nabur. Nabur tidak harus sama hamba Tuhan atau sama pendeta atau sama gereja. Tanya, oh Tuhan, kamu menabur kemana? Kalau digerakkan nabur dengan orang miskin di sekitarmu atau keluargamu yang kekurangan, tabur buat mereka. Kalau engkau dipercayakan berkat berlimpah, artinya ada tanggung jawab besar. Bukan hanya untuk memuaskan dirimu sendiri, beli barang-barang bagus dan barang-barang mewah, dan sisanya uangnya untuk kamu pakai foya-foya. Lalu kalau engkau diberkati pakai barang bagus, nggak apa-apa. Pakai barang mewah, nggak apa-apa. Tapi di sisi lain engkau juga ada yang harus kamu kerjakan untuk memberkatin orang-orang yang mengalami kesusahan.
ketika engkau nabur kepada orang-orang kesusahan. Seperti Kornelius ini rajin memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi. Bahkan di Yakobus 1 ayat yang ke-27 dikatakan, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan. Loh, kalau mengunjungi toh, itu kan nggak mungkin nggak bawa apa-apa. Kalau kita mengunjungi orang yatim piatu dan jandanya, tentunya kita bawa, minimal kita berkati mereka, bawa sembako, bawa baju, bawa pakaian untuk kecukupan mereka setiap harinya. Nah, ketika kita nih diberkatin Tuhan, ada bagian yang harus kita lakukan untuk orang-orang yang kesusahan, yatim piatu dan janda-janda. Ini loh bukti bahwa kita ini memiliki kasih. Ini loh bukti bahwa kita ini memiliki belas kasihan. Tidak heran apa yang dilakukan Kornelius. Dia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Makanya Bapak Ibu, kenapa kita harus hidup berkelimpahan? Kenapa kita harus diberkatin? Kalau kita hidup diberkatin, baru kita bisa banyak memberkatin orang-orang yang susah. Tapi kalau hidup kita sendiri kekurangan, melarat, miskin, banyak hutang dan lain sebagainya, bagaimana mungkin kita mengunjungi yatim piatu dan anak-anak yang kesusahan, janda-janda yang tua yang kesusahan? Nggak mungkin. Wong hidup kita sendiri susah. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau ingin diberkati, miliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kembangkan skill dan keahlianmu. Kerja dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kerja keras, jangan jadi orang malas. Kerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kalau engkau ingin diberkati, engkau bekerja di dunia marketplace. Jadi orang yang profesional di marketplace. Engkau jadi pengacara, jadi pegawai-pegawai yang tanggung jawab, jadi pengusaha-pengusaha yang jujur, pengusaha yang tulus, pengusaha yang cerdas. Pasti engkau akan ditambahin berkatmu karena engkau memiliki hikmat di atas rata-rata. Kerja dengan keras, kerja dengan jujur, kerja dengan pakai hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dan ketika engkau sudah mengalami kelimpahan, ada bagian yang harus kamu kerjakan. Hidup punya belas kasihan, memberkati orang-orang kesusahan, dan memberkati yatim piatu dan janda-janda yang tua. Seperti yang dilakukan oleh Kornelius. Tidak heran ketika Kornelius berdoa dan Tuhan nyatakan sesuatu, tiba-tiba didapat pernyataan Tuhan. Ada penglihatan. Seseorang berdiri di depannya dengan pakaian berkilauan dan berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Bapak Ibu, ini kan powerful sekali. Makanya kita harus tahu ini. Kita harus ngerti bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita tabur, itu kita juga akan tuai. Kalau engkau ingin mengalami breakthrough dan terobosan, coba lakukan sesuatu yang ilahi. Belajar menabur kepada orang-orang yang kesusahan. Memberi kepada orang-orang yang berkebutuhan. Jangan semuanya engkau pakai untuk dirimu sendiri. Belajar menabur kepada orang-orang miskin. Belajar, nanti kita akan pelajarin. Ada nasar yang dilakukan oleh orang-orang tertentu ketika dia ingin doanya dijawab Tuhan. Dan benar-benar karena nasarnya digenapi, dijawab Tuhan loh doanya. Ini Kornelius juga orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Tidak heran doanya berkenan di hadapan Tuhan. Kita ini harus memiliki belas kasihan, Bapak Ibu. Kalau kita nggak memiliki belas kasihan, hidup kita ini bisa ngomong cinta Tuhan, bisa ibadah ke gereja, tapi sebenarnya palsu. Karena kita pentingkan diri sendiri. Dari semua berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita itu ada bagian untuk orang-orang yang susah, untuk bagian orang-orang yang miskin, untuk bagian untuk orang-orang yang kekurangan. Karena Tuhan mau pakai hidup kita menjadi saluran berkat. Kalau hari ini engkau belum pernah menabur pada orang-orang susah, memberi pada orang-orang yang kekurangan, belajar menabur. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Suatu hari saya undang teman saya yang sekarang jadi gembala, dan saya pelayanan bareng bersama beliau ini. Suatu hari itu datang ke toko saya, waktu itu saya terlilit utang gede sekali, dan bisnis lagi kacau, rusak, berantakan. Tak suruh datang ke toko untuk mendoakan kami, dan memberkatin kami dengan doa tentunya biar semuanya berjalan dengan baik. Setelah selesai berdoa Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya terima sebuah message bahwa ini orang sangat membutuhkan berkat karena dia mau pinjam uang, karena dia udah benar-benar nggak mau buat makan aja nggak punya. Ini orang, waktu selesai kita berdoa,
Padahal kita sendiri, saya dengan istri saya lagi butuh uang gede sekali. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Setelah saya terima itu, saya belajar mengutamakan orang yang lebih berkebutuhan. Dan ternyata Tuhan tidak pernah berhutang dengan kami. Beberapa bulan yang lalu kami mau pelayanan ke Surabaya. Dan ternyata ada seseorang sangat membutuhkan pertolongan. Padahal kita butuh pelayanan, uang yang gede sekali untuk pelayanan ke Surabaya itu. Karena kita hampir 3 minggu berada di Jawa Timur pelayanan. Dan kita butuh uang besar. Tetapi kita waktu itu ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan kami, saya utamakan karena dia butuh banget. Saya bilang gak usah pinjem, tapi saya ada uang sekian, nanti kamu gak usah balikin. Saya berkatin kamu. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah berhutang loh. Tuhan berkatin saya double porsi ternyata. Ternyata kalau kita ingin diberkatin, kita harus belajar mempunyai sikap hati yang penuh belas kasihan. Jangan punya hitung-hitungan. Dan saya puji Tuhan sama istri saya itu tidak pernah hitung-hitungan ketika memberi. Karena saya belajar dari kelemahan dan kekurangan dan kebangkrutan dan kemiskinan, kemelaratan yang kita alami. Ternyata Tuhan ajarin kami. Dalam waktu-waktu kami mengalami bangkrut, kekurangan, bahkan masih punya utang. Saya dengan istri belajar nabur. Bahkan waktu itu rekening kami waktu dalam kondisi COVID habis. Kita habisin untuk nabur buat orang. Dan ternyata sampai hari ini Tuhan pelihara saya. Tuhan promosi, Tuhan berkatin, Tuhan buka jalan. Tuhan bawa kami ngalami berkat Tuhan secara ilahi. Ada pemeliharaan Tuhan. Saya benar-benar percaya apa yang dikatakan kitab Amsal. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kadang ada orang-orang tertentu padahal kita ini butuh duit banget. Tapi ada orang yang lebih membutuhkan dan nganggep kita ini duitnya banyak. Dalam kondisi begitu, hati kita ini benar-benar diuji, dimurnikan. Dan ketika dihadapkan seperti itu, kami berdua memilih untuk memberkati. Memang uang kami nggak terlalu banyak, tapi kami belajar memberkati orang-orang yang kesusahan. Berkali-kali saya lakukan itu. Berkali-kali. Mungkin ratusan kali saya lakukan dan terbukti Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan berkatin kami. Ternyata kami tahu dan kami sadar. Saya dengan istri saya sadar. Hidup saya dan istri saya itu dipakai untuk jadi berkat bagi banyak orang. Makanya saya belajar taat. Ketika ada berkat, saya tanya Tuhan. Tuhan, ini berkat untuk siapa? Ini berkat kira-kira bagianku berapa? Kira-kira untukku atau untuk orang lain? Kadang Tuhan pakai berkat itu hanya sekedar lewat saja untuk kita memberkati orang lain. Dan kami belajar taat hidup. Tidak mudah. Bagi orang yang cintakan uang, bagi orang yang medit, pikir, pelit dan perhitungan, waduh semua banyak perhitungannya loh. Tapi ketika kita lakukan itu, ternyata Tuhan benar-benar tidak pernah berhutang. Tuhan berkati. Tuhan pakai kami menjadi berkat. Kami menjadi pipa saluran. Ternyata kalau pipa saluran itu, jadi pipa saluran itu salurannya tetap basah kok. Tetap kita ketepa berkatnya. Makanya belajar taat. Cornelius yang rajin memberi sedekah. Ternyata apa yang dilakukan diingat Tuhan. Diingat Tuhan. Dan dia mengalami perkara ilahi. Kalau pingin doamu, persembahanmu diingat Tuhan. Pingin kau ngalami dapat jawaban dan terobosan. Hari ini belajar nabur. Nabur gak harus ke saya gak minta uang pada Bapak Ibu. Tenang aman. Saya nggak ngambil persembahan. Seringkali saya khotbah juga nggak ngambil persembahan kok. Tenang saja. Bapak Ibu tanya sama Tuhan. Apa yang harus kamu tabur dan kemana? Orangnya siapa? Ketika engkau taat lakukan itu, engkau akan melihat sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Akan ngelihat terobosan. Karena percuma kita ikut ibadah di gereja, tapi kita hidup nggak punya belas kasihan. Percuma dan sia-sia. Bukti karena kita memiliki Yesus di dalam diri kita. Ada kasih, ada manifestasinya itu kita peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Kita lihat di 1 Korintus pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Ini orang yang hebat karena pintar tentunya. Karena bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, hebat lagi, lebih rohani lagi. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Gak ada gunanya. Hanya pintar ngomong, gak pintar melakukan.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nggak ada gunanya. Nggak ada fungsi dan faedahnya sama sekali. Makanya kita harus tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita itu apa. Ketika Tuhan panggil kita jadi orang percaya, Tuhan punya maksud dan tujuan. Saya sebutnya engkau mesti ngerti visi Tuhan dalam hidupmu. Tujuan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau ngerti ini, engkau hanya melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Memang engkau harus bekerja dan tanggung jawab, the best yang kamu bisa lakukan. Tapi tujuan akhirnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau engkau ngerti tujuan Tuhan dalam hidupmu, engkau jalani hidupmu sembarangan dan sembrono, engkau hanya hidup serampangan, hidup biasa saja. Kalau engkau melakukan hal seperti itu, engkau menjalani hidup seenak perutmu sendiri. Dan ujungnya engkau sembarangan, nggak punya tujuan hidup apa-apa. Kita akan lihat lagi. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Perhatikan baik-baik, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu sabar. Benar nggak ada manifestasi kesabaran dalam hidupmu? Kasih itu murah hati. Kornelius murah hati, sering memberi sedekah. Itu prakteknya. Kalau kita mempunyai kasih, realitasnya kekristenan kita ini, yang pertama kita memiliki kesabaran terhadap orang-orang yang menyebalkan. Kalau sabar sama orang baik, sama orang yang pintar, sama orang ngerti itu mudah. Bagaimana kita menghadapi orang yang menyebalkan, orang yang bikin jengkel, orang yang bebal, orang yang mikirnya selalu terlambat, kurang pinter, orang bodoh, orang yang ngeyel, orang yang bencekno. Bagaimana reaksi kita? Kita memiliki kesabaran enggak? Kita memiliki penguasaan diri apa tidak? Kalau tidak, kehidupan kita ini bohong. Enggak ada manifestasinya, percuma. Rajin ibadah, tapi ternyata manifestasinya masih kasar, masih sombong, enggak sabar, maunya gerusa-gerusu. Dengerin baik-baik. Kalau kita enggak sabar, kita cenderung bikin kesalahan loh. Cenderung jadi pemarah, cenderung jadi orang emosi. Kalau ngambil keputusan akhirnya akan kebentur persoalan dan masalah. Belajar memiliki kesabaran. Belajar memiliki pengendalian diri. Belajar menguasai diri. Kalau kita bisa menguasai diri kita dengan baik, kita menguasai diri kita dengan tepat, dengerin baik-baik. Hidupmu akan jadi dampak. Hidupmu akan jadi berkat. Kalau tidak, engkau malah jadi batu sandungan. Kasih itu murah hati, rajin memberi sedekah, rajin memberkati orang kesusahan. Karena di balik berkat yang Tuhan percayakan bagimu, kepadamu, ada bagian untuk orang-orang miskin dan kekurangan. Jangan dimakan sendiri. Ada bagian yang harus kita tabur. Ada yang bagian yang kita harus berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu mesti tanya Tuhan, yang terbaik bagaimana? Ada bagian yang harus kita bagi kepada orang tua kita. Cukupin kebutuhan mereka. Cukupin kebutuhan saudara-saudara kita. Jangan diabaikan mereka. Kita rajin memberi korban persembahan persepuluhan ke gereja. Tapi kalau orang tua kita keleleran, melarat, menderita kekurangan, percuma persembahanmu. Kamu gak pedulikan orang tuamu. Kamu gak pedulikan saudarimu yang kekurangan. Terus kamu rajin memberi persembahan ke gereja. Gak ada gunanya. Belajar punya belas kasihan, praktek karena kita ini punya kasih, praktek kita karena kita kenal Tuhan, prakteknya karena kita ini berdoa dan ngalami Tuhan, hidup kita memiliki belas kasihan. Salah satunya kita menjadi orang yang murah hati, bukan kikir, bukan medit, bukan meleki, bukan pelitnya, bukan main. Bahkan di kitab Wahyu dikatakan orang kikir tidak masuk dalam kerajaan Allah, dan ia tidak cemburu. Cemburu ini artinya gampang iri hati. Ngelihat orang diberkati dan kita nggak diberkati, ngiri. Akhirnya apa? Fitnah, tuduh orang lain. Ketika orang lain dipromosi dan kita nggak dipromosi, akhirnya apa? Kita ngiri, cemburu. Kenapa kok dia begitu? Akhirnya sakit hati, jengkel, dendam. Nggak ada gunanya. Harusnya semakin ada orang yang diberkati, ada semakin orang yang dipakai Tuhan, harusnya kita bersyukur. Belajar, kenapa kok dia bisa dipakai Tuhan? Apa rahasianya? Kita belajar. Jangan malah memiliki sikap hati yang cemburu. Ia tidak memegahkan diri.
tidak pusatnya pada diri sini. Orang yang memegahkan diri adalah orang yang pusatnya itu pada diri sendiri. Lihat nih pencapaianku, lihat yang aku miliki, lihat apa yang aku lakukan, lihat jabatanku, lihat pengaruhku, lihat duitku, lihat mobilku, rumahku, dan lain sebagainya. Orang yang sombong dan memegahkan diri tidak punya kasih. Kalau engkau masih memiliki sikap hati yang gampang membanggakan diri kepada orang lain, artinya engkau belum pulih hatimu. Dengerin baik-baik. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Kita ini sebagai alatnya saja kok. Kita nggak perlu memegahkan diri. Kita dibikin berhasil, kita dibikin berkati, dipromosi itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita kok. Kalau berkat itu datangnya dari Tuhan dan kita sadar, ketika kita diberkati, dipromosi, kita menjadi orang yang rendah hati, bukan sombong. Biasanya orang yang memegahkan diri itu lupa dari mana dia berasal. Seperti kacang lupa pada pohonnya. Kalau lupa pada pohonnya, pasti lupa pada kulitnya. Artinya tidak tahu diri dia dulu dari mana. Orang kayak begini biasanya haus pujian, haus pengakuan, haus hormat. Maunya orang sanjung dan puji dia. Padahal orang-orang kayak begini sebenarnya orang yang paling merana. Karena dia belum kenal jati dirinya sendiri. Dia belum kenal dirinya sendiri. Dan orang yang begini ini, orang yang belum memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dengan baik. Akhirnya apa? Sombong. Kasih itu tidak sombong. Kalau engkau sombong, engkau menjadi lawannya Allah loh. Saya belajar banyak hal. Kenapa orang-orang sombong itu selalu direndahkan oleh Tuhan? Karena menurut saya Tuhan pernah tergores hatinya dengan apa yang dilakukan oleh Lucifer. Dia meninggikan diri, ingin menyamai yang Maha Kudus. Akhirnya dibuang. Makanya ketika ada manusia yang menyombongkan diri, memegahkan diri, dia pasti direndahkan, cepat atau lambat. Apalagi kesombongan yang terucap, kejatuhan yang paling cepat itu. Jaga mulutmu, jaga sikap hatimu. Dengerin baik-baik. Jangan pernah menyombongkan diri. Kita mampu, kita berhasil, kita bisa, kita dipakai Tuhan itu karena kemurahan Tuhan. Lah kita dulu itu siapa dulunya? Bukan siapa-siapa. Kita tanpa Tuhan bukan siapa-siapa. Bapak Ibu dengerin baik-baik. Saya tanpa Tuhan adalah orang kampung, orang desa. Yang dilahirkan di Malang, Jawa Timur. Di bawah kaki Gunung Kawi. Orang kamu dibesarkan oleh orang tua yang hidupnya sangat sederhana. Bukan siapa-siapa. Kalau sampai hari ini ada karena kemurahan Tuhan. Makanya kita harus tahu dari mana kita dulu berasal. Kalau kita tahu diri dan ingat dari mana kita berasal, kita tahu betapa baiknya Tuhan tolong kita loh. Kita tahu dari mana kita berasal, kita belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Makanya ketika kita diberkati, dipromosi, punya jabatan tinggi, punya pengaruh, kita tahu itu sebagai sarana untuk kita jadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau orang itu tidak tahu bahwa dia dari mana asalnya, mentang-mentang dia punya kepandaian, hikmat, pengetahuan, jabatan, nama besar, duit banyak, dia tepuk dada dan memegahkan diri. Lihat nih aku nih, lihat nih pencapaianku, lihat gelarku, lihat asetku. Dan dia membanggakan. Akhirnya apa? Orang membanggakan diri. Dia memandang merendah orang lain. Orang lain yang dianggap sederhana. Orang nggak selevel dengan kita. Kalau orang yang miskin dianggap sebelah mata. Ketika ada orang yang sederhana dianggap sebelah mata. Orang model kayak begini itu lupa dari mana dia berasal. Bahwa semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini pencapaianmu, engkau mencapai titik tertentu dan engkau mengalami berkat Tuhan luar biasa, itu karena kasih karunia Tuhan. Dan dibalik semuanya itu, Tuhan punya maksud dan tujuan ilahi dalam hidupmu. Tapi kalau engkau lakukan semaumu sendiri, biasanya ya, orang-orang yang dipromosi punya jabatan tinggi, dia lupa dari mana berasal, dia gampang menindas. Dia pakai jabatannya untuk kepentingan sendiri. Kadang korupsi, kadang jahat, kadang semena-mena. Kita lihat aja, tonton tuh, orang-orang yang semena-mena itu. Kenapa dia lakukan? Ada di televisi itu. Karena apa? Dia lupa dari mana dia berasal. Kita ini dulunya bukan siapa-siapa. Karena kasih karunia Tuhan saja, Tuhan angkat kita, Tuhan promosi kita. Makanya kita harus tahu diri. Karena Tuhan promosi, Tuhan angkat, Tuhan berkatin, Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Bukan untuk diri kita sendiri, kita menjadi berkat bagi banyak orang yang kekurangan. Saya percaya, kalau kita ngerti ini,
hidup dan karakter kita semakin hari semakin berubah. Kita lanjutkan lagi. Di ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dia tertib orangnya. Orang yang benar-benar memiliki kasih, praktek hidupnya, dia hidupnya tertib. Bukankah Roh Kudus adalah roh yang tertib, membuat kita tertib, membuat kita bertindak, memiliki etika tata krama, sopan santun. Kenapa? Dia tidak melakukan yang tidak sopan kalau orang ini benar punya kasih. Ngomongnya juga punya etika tata krama. Belajar dari apa yang dilakukan Salomo kepada pegawai-pegawainya. Bagaimana pegawainya duduk, bagaimana pegawainya ngatur makanan, bagaimana pegawainya berpakaian, bertindak, bersikap. Dia benar-benar punya etika dan tata krama. Hari ini, terutama generasi yang di atas 2 tahun, lahir tahun 2000 ke sini nih, kurang etika dan tata krama. Dengerin baik-baik orang tua. Kalau anakmu nggak kamu ajarin tentang etika tata krama, dia nggak punya gaya hidup yang sopan, liar cenderung, sembrono dan sembarangan. Padahal kita suatu hari memerintah bersama Kristus di dalam kerajaan Allah yang kekal. Kerajaan Allah itu punya etika tata krama. Tidak mungkin orang yang tinggal di kerajaan nggak punya aturan. Kerajaan itu punya aturan. Cara ngomong, cara berbicara, cara duduk, cara berpakaian. Bagaimana mungkin kalau kamu di bumi ini liar, kasar, mulutnya jahat, kelakuannya busuk, serakah, tamak, kelakuannya seperti orang berandalan. Bagaimana mungkin kamu bisa tinggal bersama Kristus yang punya sopan santun dan tata krama? Makanya hari ini belajar ini. Orang yang punya kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Dia tahu bagaimana dia menempatkan diri dengan tepat. Orang-orang tua ajarin anakmu sedini mungkin tentang etika dan tata krama. Bagaimana dia kalau berbicara dengan orang yang umurnya lebih tua, dengan orang sebayanya, bagaimana dia duduk, bagaimana cara makan, bagaimana dia bersikap. Ajarin tentang etika. Biar anak-anakmu tidak liar dan sembarangan ngawur. Ajarin dia menghormati. Bagaimana dia tunduk dengan otoritasnya. Biar tertib. Kalau tidak kamu ajarin, ketika dia besar dia jadi problem. Dia jadi masalah di mana-mana. Bikin masalah, malah bikin jadi batu sandungan. Dan orang model kayak begini biasanya akan mudah dipakai setan untuk menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Hari ini, bagi yang punya anak, mulai didik anakmu dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Lakukan setiap hari, ajarin dia. Bagi hidup dengan mereka. Tapi kalau engkau sendiri hidupmu ngawur, nggak sopan, mulutmu kasar, ya bertobat dulu. Bagaimana engkau bisa ngajari anakmu kalau mulutmu jahat, kelakuanmu busuk? Karena anak akan melihat apa yang dilakukan orang tuanya. Kalau orang tuanya melakukan yang terbaik, anaknya akan contoh yuk. Mulai hari ini belajar itu. Dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ini orang nggak serakah. Dia nggak fokus pada diri sendiri. Orang yang serakah itu, dia kalau ketemu orang atau datang ibadah, atau berkenalan dengan orang, kira-kira aku dapat untung apa? Kalau aku datang ke gereja, untungku apa? Kalau aku berdoa, untungku apa? Kalau aku ketemu orang, untungnya apa? Yang fokusnya pada diri sendiri. Dan orang-orang kayak begini ini, hanya fokus pada kebutuhannya dan kepuasannya diri sendiri. Dengerin baik-baik. Hidup kita itu dipanggil untuk jadi berkat bagi banyak orang. Bukan fokus pada kebutuhan kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Harusnya kita sadar bahwa panggilan kita itu jadi berkat bagi banyak orang. Nah, kita tahu kalau kita diberkatin, kita melakukan segala sesuatu, Tuhan punya maksud untuk kemuliaan namanya. Bukan hanya fokus pada dirimu sendiri. Makanya belajar dari apa yang dilakukan Cornelius. Dia tidak pentingin diri sendiri. Dia orang yang saleh hidupnya, perkataannya, perbuatan jadi berkat bagi banyak orang. Orangnya takut akan Tuhan dan cinta akan Tuhan luar biasa. Di sisi lain, dia punya jabatan tinggi, dia seorang perwira Italia kok. Dan dia diberkatin, tidak fokus pada diri sendiri, untuk kepuasan diri. Ternyata dia rajin memberi sedekah, memberkatin orang-orang yang kesusahan. Tidak heran, doa dan sedekahnya diingat Tuhan dan dijawab Tuhan. Jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengerin baik-baik. Dia tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah. Ngelihat kesalahan orang lain marah. Ngelihat kelemahan orang lain marah. Kesel, jengkel. Buat apa? Bukankah saya sering kali khotbah tentang emosi dan amarah ini? Banyak cari khotbahnya di YouTube. Orang sering kali gagal nikmatin janji Tuhan, nikmatin destinasi ilahi dalam hidupnya karena marah. Padahal marah
tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan. Nggak ada gunanya. Hari ini belajar mengendalikan diri. Ketika kamu lihat suamimu nggak romantis, kelakuannya jelek, punya selingkuhan, bersikap jahat, terus kamu marah. Untungnya apa? Apakah dengan kamu marah, suamimu bertobat dan selingkuhannya suamimu itu sadar diri? Tidak. Justru suamimu tambah gila kelakuannya, tambah jahat, tambah bejat. Justru ketika kita ini bersikap, bertindak seperti firman, berkelakuan seperti firman, hidupmu tambah hari tambah mencerminkan kemuliaan Tuhan dan memberkatin banyak orang. Sekarang kalau ngadapin orang yang menjengkelkan, yang menyebalkan dalam itu, belajar tenang, kuasain diri, dengerin baik-baik. Amarah tidak mengerjakan apa-apa. Kalau kamu memutuskan segala sesuatu dalam kondisi marah, biasanya adalah trouble. Kita lanjutkan lagi. Dan kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Lupa, kalau ada pendeta salah, masa kita nggak bisa tegur? Loh, kalau kamu disuruh Tuhan tegur, tegur empat mata. Tapi banyak orang terlibat dengan gosip, bahkan posting kesalahan pendeta, kelemahannya pendeta di media sosial, nggak ada gunanya sama sekali. Tidak memberkatin. Justru kalau kamu punya hikmat pengertian, tegur dia empat mata. Kasih tahu. Tapi kalau engkau nggak punya otoritas untuk negur, untuk akses untuk negur, doain aja. Nggak perlu kamu gembor-gemborkan kesalahan orang lain. Apalagi kesalahan pasangan hidupmu. Kamu ingatin terus kesalahannya, kamu simpen terus kesalahannya waktu nikah. Sekarang kamu umurnya udah 45-60 tahun, kesalahan yang dilakukan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu kamu ingat-ingat. Buat apa? Kamu tuh menyimpan kesalahan orang lain tuh menyimpan sampah. Lama-lama busuk, hidupmu tuh jadi penyakitan. Berapa banyak orang yang senangnya nyimpen kesalahan orang lain, ketika marah diungkit, dibangkit-bangkitin lagi. Dulu pernah disakitin, kamu pernah diperlakukan begini, dan lain sebagainya. Yang kesel kamu, yang penyakitan kamu, yang menderita kamu. Sekarang belajar melepaskan pengampunan. Orang yang gampang melepaskan pengampunan tidak akan gampang mudah menyimpan kesalahan orang lain. Karena kita mesti tahu, orang itu masih banyak kelemahan kekurangannya. Hamba Tuhan apalagi masih banyak kekurangan kelemahan. Kalau bikin kesalahan, doain. Kalau engkau punya akses untuk negur, nasihatin, tegur empat mata. Kalau enggak, simpen. Doain bawa dalam Tuhan. Enggak perlu gembor-gemborin. Malah mendatangkan dosa. Jangan-jangan ketika kamu gembar-gemborkan kesalahannya pendeta itu, besoknya atau 5 menit kemudian, dia bertobat di hadapan Tuhan. Dia dipulihkan. Kamu yang menanggung dosa malahan. Kamu yang nggak bertobat. Oh, yang kamu omongin bertobat, kamu sendiri nggak bertobat. Makanya sekarang belum pakai hikmat, pakai pengertian. Kita ngomongin kelemahan orang lain, kita gembor-gemborong jadi gosip, berita di mana-mana. Bapak Ibu, yang kita omongin, dia ditegur Tuhan sadar diri 15 menit kemudian. Kita yang ngomongin sejam, sehari, 2 hari, masih kita simpan kesalahannya. Nggak taunya. Yang kita omongin bertobat, kita malah yang nggak bertobat. Lu bagaimana kalau nggak seperti itu? Bukankah kamu nggak berkenan di hadapan Tuhan? Makanya belajar hati-hati. Menguasain diri nih lo dengan tepat di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita terjebak dan akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Dan kita nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dan doamu malah nggak dijawab Tuhan. Kita mau belajar dari apa yang dilakukan Cornelius. Hidupnya saleh, takut akan Tuhan. Rajin memberi sedekah, tidak heran doanya dijawab Tuhan. Dan sedekahnya berkenan di hadapan Tuhan. Kita lanjutkan lagi. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupin segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, bahkan sabar menanggung segala sesuatu. Kalau ada kesalahan orang lain, seperti saya bilang tadi, kalau dia punya akses untuk negur 4 mata, tegur. Nggak perlu digembar-gemborkan. Bawa dalam hadirat Tuhan. Doain. Biar dijamah Tuhan. Orang yang bikin kesalahan itu bertobat. Kalau pasanganmu yang bikin kesalahan, tegur baik-baik. Nggak perlu marah-marah. Nggak perlu teriak-teriak. Diomongin dengan kasih. Terus kalau mengalami penderitaan, engkau tahu lu sabar menanggung segala sesuatu. Tahu. Kalau engkau sedang mengalami proses permukaan, perjalanan padang gurun. Artinya Tuhan memang bahwa engkau ngalami perjalanan ini untuk ngalami pengalaman bersama Tuhan. Ujungnya engkau ngalami breakthrough dan terobosan. Orang ini sabar menanggung segala sesuatu. Tidak heran hidupnya jadi berkat. Hidupnya saleh. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Hidupnya takut akan Tuhan. Kalau kita ngerti seperti ini, Bapak Ibu,
dapat dipastikan hidupmu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kemana engkau pergi, kemana engkau berjalan, orang yang bersentuhan dengan hidupmu akan diberkati dan merasakan hadirat Tuhan. Tapi kalau selama ini kelakuanmu busuk, mulutmu jahat, sombong, belagu, sudah begitu nggak sadar-sadar diri, tidak heran keluargamu hancur, pernikahanmu kacau, keuanganmu berantakan. Pasti ada salah satu yang dihabisin setan. Belajar hari ini, belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Belajar nyenengin hati Tuhan. Jangan pernah buka celah. Dari apa yang kita bahas tadi, kalau engkau tetap lakukan dan ujungnya engkau buka celah, ada salah satu sisi yang akan dihabisin setan dalam hidupmu. Makanya kita mau koreksi hati kita. Bawa hati kita di hadapan Tuhan setiap hari. Kita berserah penuh di hadapan Tuhan. Kita mau melihat pertolongan ilahi. Kita mau melihat secara ilahi Tuhan bekerja dan berkenan dengan semua yang kita kerjakan dan lakukan. Hidup kita didapatin berkenan. Persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Apa yang dilakukan Kornelius, kita belajar banyak. Hidupnya jadi berkat bagi banyak orang dan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya firman yang kami materaikan dengan darah anak domba nempel dalam hati kami, firman menjadi kehidupan. Berkat-Mu tidak berkesudahan atas hidup kami. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang Mu sampaikan. Perjalanan hidup mereka Tuhan bikin berhasil. Promosi dan peninggian, pemulihan secara ilahi. Mau berdoa orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit beri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender, tutup matamu dan sembah. To your name, Most High. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan. Inaralamaya siribining yanamu.
angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank You, we praise You, we adore You. We thank You, we praise You, we adore You. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love You. We praise You, we adore You. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo. Ikiri miana nanamo se. Ikiri bien nanamo so. We praise You, we praise You, we praise You. We praise You, we praise You. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali.
Kami adalah orang yang mencintaimu dan mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu. Dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semuanya diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you.